channel. Ya, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau kasih tahu resep cara membuat nastar yang paling enak, melumer di mulut, paling murah dan gampang. Jadi bahan-bahannya itu tidak ribet kalau bikin nastar. Kadang ada yang bilang, wah bikin nastar tuh susah, kadang-kadang keras ya itu hasilnya. Nah, sekarang saya mau liatin yang akan saya butuhkan untuk membuat nastar. Jadi di sini bahannya tidak terlalu banyak karena saya nastarnya nastar simple. Jadi saya ada butter atau mentega. Ini menteganya sebanyak 350 gram. Di sini ada tepung 500 gram. Terus saya pakai telur 2. Jadi kuning telurnya aja karena kita buat untuk setengah kilo. Kalau membuat 1 kilo jadi telurnya 4, kuningnya aja. Nah, di sini saya pemakaian buat nastar saya pakai susu cair, bukan susu bubuk. Jadi karena saya pakai susu cair, dan susu cairnya udah manis ya, jadi tidak perlu lagi pakai gula. Jadi mengurangi penyakit diabetes. Gitu. Nah, untuk ini bahannya, jadi ini saya udah bikin selai nanasnya. Jadi cara bikin selai nanasnya nanti lihat di video saya selanjutnya. Nah, bahannya ini aja, jadi simple. Untuk pewangi saya pakai vanille yang ini, cuman 1 chip aja ya, jangan terlalu banyak. Jadi kalau butternya udah asin, jadi nggak perlu pakai vanille. Nah, sekarang mari kita coba cara bikin nastar. Let's go. Pertama, kita udah ada butter, kita masukin dulu susu cairnya ke dalam butter, ke dalam menteganya semuanya. Jadi susu cair ini sebanyak 100 ml ya. Kalau menteganya 350 gram, jadi susu cairnya 100 ml. Kita masukin semua. Nah, jadi kita pakai susu cair, tidak pakai susu yang bubuk ya. Dan juga kalau sudah pakai susu cair, kita tidak perlu lagi pakai gula karena susu cair sudah manis. Simple kan dan hemat. Kita blender dulu, kita mixer. Oke, kita mixer sampai butternya ringan ya. Jadi jangan terlalu kencang. Kita mixer sampai teksturnya ringan. Baunya ada kecium bau susu. Mixernya dengan kecepatan yang rendah ya. Nah, kecepatan rendah di mixer. Nah, satu-satu kita masukin kuning telurnya. Jadi kuning telurnya aja kita masukin. Ini telur pertama. Masukin kuningnya aja, jadi putihnya kita pisahin. Masukin. Nah, kita mixer lagi dengan kecepatan rendah. Jadi mixernya kalau sudah tercampur rata telurnya, kita masukin lagi telur kedua. Kita pisahin lagi putih telurnya. Jadi kalau bikin nastar tuh tidak perlu ribet ya, dan tidak usah takut bikin nastar, takut yang bantat, yang keras. Jadi ini simple banget dan bahannya juga tidak menguras isi saku ya buat kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi gimana cara bikin nastar yang enak tapi hemat. Nah, ini yang kedua.
sudah masuk. Jadi terakhir kita masukin vanilenya biar wangi. Vanilenya tidak usah terlalu banyak, seuprit aja ya, seicip aja. Jadi saya makanya cuma pakai tangan. Jadi segini aja biar wangi. Nah, aduk lagi. Selesai. Yang ke berikutnya kita masukin tepung. Nah, ini tepungnya yang tepung protein rendah, jadi ini sekitar 500 gram. Kita masukin tidak semuanya ya, sedikit demi sedikit. Sedikit dulu, terus kita mixer lagi. Jadi sampai benar-benar tepung dan mentega yang kita mixer sampai menyatu. Dan masukkan lagi. Sekarang kan sudah setengah tepungnya, kita pakai tangan. Jadi sebelum kita menggunakan tangan kita, jadi kita cuci dulu. Jadi kebetulan tangan saya sudah bersih, sudah dicuci sebelum saya mengerjakan ini. Jadi kita pakai tangan. Nah, jadi kita masukin tepungnya lagi, kita adon lagi. Jadi kita adon sampai tepungnya menyatu ya, sampai menyatu. Nah, jadi sekarang adonannya udah menyatu dengan tepung. Biar lebih gampang, saya akan pindahin ke sini. Jadi ini kita akan ulek sampai kalis ya, biar sampai adonannya tercampur. Nah, sampai adonannya benar-benar tercampur dengan tepungnya. Jadi kalau kita bikin apapun, memang harus adonannya harus benar-benar. Ini sebenarnya ini tepungnya udah cukup, jadi kalau sudah tidak lengket lagi di papan itu berarti tepungnya udah cukup. Jadi udah selesai, saya udah melakukan ini. Kita masukin ke dalam mangkok lagi, masukin sini, kita tutup dengan plastik. Jadi kita diamkan selama 10 menit biar semuanya meresap. Kita diamkan 10 menit, kita tutup. Nanti kita tunggu 10 menit, lalu kita buat nastarnya. Oke. Nah, sekarang udah 10 menit. Jadi waktunya kita akan membuat nastarnya, mencetak nastarnya ya. Ini manual, jadi sekarang udah adonannya lumayan bagus ya, perfect, nih bagus banget. Nah sekarang kita akan, jadi nastar ini biar sama besarnya kita akan timbang. Jadi sini saya akan bikin beratnya itu cuma 10 gram. Jadi biar sama besarnya 10 gram, saya akan timbang dulu 10 gram.
Bang Martin, Bang. Nah, di sini kita udah timbang, jadi ini sama besar karena saya bikin 10 gram. Jadi ininya udah ukurannya sama besar ya size-nya. Jadi tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, jadi seimbang. Nah, ini sekarang kita bulatin. Kita akan masukinnya nanasnya ke dalamnya. Jadi biar dia di tengah-tengah, jadi kita bikin lubang. Jadi nanasnya biar juga sama rata tuh 1 spoon sendok kecil ini. 1 spoon. Jadi cara bikin nastar ini ada modelnya beda-beda. Ada yang bulat, ada yang seperti daun, dan ada juga yang seperti nanas. Nah, di sini kalau bulatnya seperti ini ya. Ini dibulatin. Ini lebih gampang dan simple. Kadang kan orang malas ya bikin model, ini bikin paling simple. Nah, ini yang dibulatin. Ada juga orang yang suka bikin nanas itu seperti nastar, seperti nanas. Nah, seperti nanas dibulatin dulu. Tengahnya dikasih nanas. Ini suka-suka ya, kalau isi nanasnya suka-suka. Kalau maunya banyak boleh, tapi harus usahanya juga banyak ya. Jadi sesuai dengan selera. Nah, ini saya bikin bukan bulat, ini saya bikin seperti nanas. Jadi kalau seperti nanas kita bikin seperti ini dulu. Nah, di sini kita gunain gunting. Kita gunting dulu di bagian atasnya seperti ini. Nah, terus di pinggirnya lagi. Nah, ini bentuk nanas. Kita bikin seperti daun. Jadi ada berbagai macam-macam model nastar. Ada yang bulat, ada yang seperti daun, ada yang seperti buah nanas. Yang ini saya akan bikin seperti daun. Kita masukin selai nanasnya. Jadi selai nanasnya sesuai selera, karena sesuai dengan ukuran nastarnya. Tutup. Ini harus ditekan biar nanti pas membakar nanasnya tidak keluar. Jadi saya bikin seperti daun. Nah, kita gunain gunting lagi. Sini digunting. Juga di tengahnya juga. Jadi deh. Jadi tergantung selera masing-masing mau nastarnya seperti apa. Oke, saya akan lanjut untuk berikutnya. Nah, sekarang udah jadi. Taruh sini. Sudah dibulatkan. Jadi kalau bikin nastar yang bulat cepat ya. Kalau bikin yang seperti daun, yang seperti nanas agak ribet sih, cuman lama. Nah, kita masukkan lagi. Jadi nastar ini nanti akan lembut karena menggunakan susu kental manis. Nah, sekarang udah selesai semua satu loyang. Kita masukin ini ke dalam oven. Jadi ovennya udah panas dengan suhu 160 derajat. Ini kita bakar, kita baking dengan 20 sampai 25 menit ya. 20 sampai 25 menit. Ini oke. Kita bakar sampai 20 sampai 20 menit. Nah, sekarang kita bikin toppingnya atau jadi di atasnya nastar itu harus ada kita kasih butter. Jadi bukan butter ya itu ya. Jadi kita bikin itu kuning telur, 1 kuning telur, terus kita masukin pakai susu untuk olesan di atasnya ya. Nah, ini susu yang saya gunakan untuk bikin nastar. Jadi susu kental manis yang sweetened condensed milk. Ini saya gunakan buat nastar. Jadi kalau di mana yang penting susu kental begitu buat nastar. Ini kita masukin ke sini 2 sendok teh untuk
untuk atasannya nastar ya, biar berwarna. Jadi saya pakai madu, kasih madu. Madunya tidak terlalu banyak, setengah sendok teh. Ini kita aduk. Nah, karena mau ngasih olesan di atasnya itu kira-kira nastarnya mau masak 5 menit lagi, jadi baru diolesin. Jadi olesannya terakhir, jadi biar cantik. Setelah diolesin nanti biarkan 3 menit ya, jadi jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti kuning telurnya akan hitam. Oke, kita sekarang nastarnya sudah bisa dikasih olesannya. Nah, ini nastarnya sudah jadi. Jadi kita akan olesin dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu dan madu. Ya. Jadi kita olesin semuanya, sudah teroles ya. Jadi kita baking lagi, bakingnya 3-5 menit ya. Jadi jangan lama-lama. Sedikit lagi ke bawah. Oops. Jadi kita tunggu 3-5 menit, oke? Nah, sekarang nastarnya udah sampai 5 menit. Kita lihat hasilnya. Bau nastar di mana-mana. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasil resep dari saya menggunakan susu kental manis. Jadi lembut dan tidak crunchy ya. Jadi lembut banget, melumur di mulut. Jadi simple resepnya. Nah, jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Kalau mau tanya-tanya silahkan komen di bawah ini. See you next time. Bye. Bye.